Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur 2026 Q1 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lihat dulu untuk ICBP riwayat pembagian dividennya ya. Nah, ICBP memang terkenal ya, riwayat pembagian dividennya jelas dan rutin setiap tahunnya. Ya, jadi perusahaan yang seperti ini yang rutin bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya, keuntungannya nyata dan punya kondisi keuangan yang baik ya. Jadi yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut. Ini jutaan. Oke ya, kita langsung cek ke kas tarakas ya. Oke. Nah, di sini kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk membayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya otomatis nggak boleh terlalu sedikit. Ya, ibarat uang di dompetnya sedikit, ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, kayak gitu. Nah, di sini posisi kasnya naik 1,1 triliun ya, naik 3,8%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita ke tab ekuitas dulu, langsung lihat saldo labanya ya. Penting, kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai 2026 Q1. Ya, jadi ICBP sampai 2026 Q1 telah profit sebesar 47,7 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang baik ya. Jelas gitu, saldo laba positif, dia bagi dividen ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Karena kalau misalnya dia saldo laba positif tapi nggak bagi dividen, ya berarti keuntungan yang ada itu cuman untung di atas kertas aja. Ya, keuntungannya buat saya nggak nyata gitu. Jadi maka kenapa itu dividen itu adalah filter terkuat untuk memilah mana perusahaan yang benar-benar untung sama yang enggak, atau cuman untung-untungan aja di atas kertas ya. Berikutnya kita lihat ke ekuitas miliknya. Oke, 51743. Ya, di sini kita lihat untuk rasio saldo terhadap modal awal di 1,63. Artinya ICBP ini telah profit sebesar 1,6 kali modal awalnya ya. Contohnya modal 1 miliar bisnisnya telah profit 1,6 miliar di luar dividen. Ya, jadi terbukti profit, udah balik modal juga, nilainya udah di atas 1. Nah, wajar ya perusahaan yang rutin bagi dividen yang baik seperti PBV-nya premium di 1,5 ya. Berikutnya ke laba rugi, kita langsung pilih ke penjualan gitu ya. Nilai yang paling atas ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Ya, kita pindahkan dulu. Dan di sini pendapatan naiknya 7% nih, lumayan, naik 1,5 triliun. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti kita dapat laba bruto ya, untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Bisa di sini 34%. Ada kalau ini teman-teman jual barang 100.000, ambil profit kotor 34.000. Ya gitu, jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto semakin besar uang juga untuk laba bersihnya. Karena nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti kita baru dapat laba periode berjalan ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat dulu untuk laba brutonya tumbuh ya 3,5%, naik 255 miliar, tapi laba bersihnya dia turun 82 miliar. Ya, turun 3%. Nah, di sini meskipun PBV-nya cukup premium di 1,5, tapi secara per masih masuk akal, ya masih wajar di antara, kenapa? Di bawah 10 dan di atas 5, ya di 8 gitu. Per itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli ICBP gitu ya, ya berarti holding periodnya dengan per 8 ya, holding periodnya untuk setidaknya 8 tahun. Ya gitu, jadi ya memang untuk lama gitu, karena banyak pertanyaan yang ditanyakan ke saya gitu, Pak Edwin, holding period itu berapa lama? Ya sebesar per aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli per 100, pernya 200, ya berarti holding period itu untuk 1 abad 2 abad gitu, karena terlalu mahal secara earning per share gitu ya. Jadi itu super premium secara per ya. Berikutnya kita lihat ke laporan arus kasnya. Di sini kita lihat untuk penerimaan kasnya untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, ini bedakan antara yang sifatnya akrual di laba rugi yang cuma dicatat di atas kertas aja ya, simpelnya seperti itu, dengan yang cash base yang benar-benar uang yang dibayarkan, yang diterima ya perusahaan. Di sini penerimaan kasnya, ini salah ketik nih, angkanya kurang.
Oke ya, di sini untuk penerimaan kas ya naik 2,3 triliun, tumbuh 13% ya. Ini bagus gitu ya. Dan di sini ada perbaikan ya, ada peningkatan nilai rasio kas terhadap pendapatan di 86%, sebelumnya sekarang jadi 91%. Ya ini bagus. Ya, karena uang kas ini harus tinggi. Ya karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Jadi kalau misalnya 91%, jadi teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 91 juta. Nah, 9 juta sisanya itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih oleh perusahaan. Ya gitu. Nah kalau yang ini 86% ini menurut saya kurang bagus ya periode sebelumnya. Cuman yang sekarang ini udah jauh lebih baik. Karena buat saya penerimaan kas minimal sekali di 90 lah ya. Gitu. Oke, berikutnya uang kas yang dikumpulkan kita gunakan untuk bayar operasional dulu. Nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya. Ya, sebentar. Saya logout dulu. Ada yang lupa. Oke, nah di sini kita lihat dulu untuk penerimaan kas net CFO-nya. Kita pindahkan dulu ya. Di sini net CFO-nya positif ya, bagus, tumbuh 33% ya, naik 544 miliar. Net CFO ini wajib positif, artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang susah payah dikumpulkan tidak hanya habis hanya untuk bayar operasional aja, ya. Nah di sini berikutnya kita lihat untuk ekspansi usahanya, nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya, ya. Nah di sini memang ekspansinya mungkin nggak seagresif dengan periode sebelumnya, turun sedikit, cuman nggak masalah ya, masih oke. Mungkin cenderung ke maintenance saya rasa, gitu ya. Lalu untuk ke pendanaannya di sini lain negatif ya, ada perusahaan melunasi pinjamannya atau bayar dividen. Cuman di Q1 bisa nggak ada ya pos pembayaran dividen ya, kecuali nih ya kepada KNP gitu ya. Jadi biasanya yang untuk pos dividen kepada pengendali gitu ya, kepada kita itu biasanya nanti di Q2, Q3 lah ya. Gitu ya, Q2 ke atas lah gitu, baru tercatat jelas. Nah di sini polanya bagus ya, yang sekarang plus min dan ada kenaikan kas ya. Kan di sini lihat ya, kalau negatif kan dia melakukan pelunasan bayar dividen, kalau ambil pinjaman dia nilai positif. Ya ini bagus nih, plus min dan ada kenaikan kas ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Karena kalau periode sebelumnya dengan adanya penurunan kas ya, ini artinya perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Nah kalau ini enggak, ya ada surplus, udah bayar operasional, ekspansi, bayar pinjaman, masih ada surplus uang. Ya ini bagus gitu, seperti ini cash flow-nya sangat sehat. Nah sekarang kita lihat resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya ya. Yang ini nilainya. Oke, kita pindahkan dulu angkanya. Oke ya, di sini kita lihat untuk rasio lancar di 4,2, gitu, rasio kas kuatnya di 2,3. Kewajiban kurang dari setahun yang harus lunas itu 13 triliun uang di dompet. Uang di dompet 30,3 triliun. Ya, jadi bisa dengan mudah ini. Komposisi kas yang kuat seperti ini rendah resiko, ya. Cash flow juga sehat, gitu. Ini perusahaan yang baik. Nah, lalu untuk short term DP di sini ada utang bank jangka pendek, utang bank jangka yang jatuh tempo. Coba dilihat lagi ya. Saya rasa ambil dua aja ya, yang ini aja kita pindahkan dulu. Oke, di sini kita lihat ya, bagus tuh ya, lihat tuh. Rasio kas adalah short term DP 43 kali. Ya, jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun dengan bunga ya gitu, yang berbunga lah gitu ya, ke bank 693 miliar. Uang di dompet 30,3 triliun. Ya gitu. Jadi ini nggak ada masalah likuiditas ya, lunasi aja langsung gitu. Santai sekali gitu. Ini sangat sehat ya. Gitu. Karena kalau ini ya simpelnya teman-teman punya utang gitu ya 693.000, uang di dompet 30,3 juta, kan gampang gitu ya. Gitu. Nah berikutnya sekarang ke liabilitas jangka panjangnya ya, untuk lihat ya tadi ya jangka panjang. Di sini D rendah ya di 0,8, masih terkendali. Untuk long term DP di sini ada bank sama obligasi, kita jumlahkan ini aja. Oke, di sini kita lihat untuk total debt memang ada kenaikan sedikit ya, tipis 1%. Tapi untuk long term debt to equity ini memang agak sedikit di atas rata-rata ya dari nilai normal. Karena biasanya gitu ya, untuk long term debt to equity itu biasanya rata-rata nilai normal itu di 0,5, ini 0,61 gitu ya. Cuman nggak masalah selama cash flow-nya ini masih sehat seperti ini ya, pembayaran utangnya lancar gitu. Tapi kalau misalnya kecuali udah ada mulai mandek nih dari bisnisnya, nah ini bisa gawat gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya semakin besar gitu ya debt-nya, semakin besar itu kan ada beban bunga yang harus dibayar yang berat ya gitu. Jadi secara jangka pendek saya rasa CBP masih bagus ya, masih dalam artian masih sehat gitu. Cuma untuk jangka panjang gitu ya,
rendah ke menengah, cenderung ke rendah, ya gitu. Oke, dari ICBP setelah saya pindahkan data-data keuangan, ICBP ini adalah perusahaan yang baik karena riwayat pembagian dividennya jelas ya, perusahaan terbukti untung, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Dan juga perusahaan telah profit sebesar 1,6 kali modal awalnya ya. Secara PBV wajar premium di 1,5, tapi PER masih masuk akal di 8,1 kali. Cash flow-nya masih sangat sehat ya, ini bagus gitu ya. Totalnya memang ada kenaikan tipis, secara likuiditas tadi kuat gitu ya. Secara solvensi ya mungkin untuk long term memang agak sedikit lebih besar gitu ya. Jadi secara keseluruhan sih resikonya rendah sebenarnya ICBP. Nah, cuma kadang yang jadi bahan pertanyaan, kenapa ya Pak ya perusahaan baik kok harganya turun terus? Nah itu gitu ya, saya nggak bahas harga saham. Ya, jadi kalau harga saham itu kembalikan ke mekanisme pasar, terserah market mau mengapresiasi di harga berapa gitu. Karena yang prinsip yang saya pegang itu untuk jangka panjang gitu ya. Jadi nggak yang holding period hitungan hari atau hitungan jam gitu ya. Saya nggak seperti itu gitu ya. Holding period saya panjang sekali gitu ya. Tapi saya bilang ini bukan berarti saya punya saham ini ya, bukan gitu. Karena yang ini nggak masuk kriteria saya sebenarnya gitu ya. Saya ada pertimbangan yang lain. Gitu. Itu aja mungkin teman-teman, dan selalu saya sampaikan ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk proses ke depannya teman-teman yang nilai sendiri. Dan tadi ya untuk masalah valuasi gitu ya, valuasi itu saya sederhana ya, pakai PBV dan PER, teman-teman juga udah tahu. Itu juga teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai enterprise value, DCF, DDM dan seterusnya, silahkan pakai aja ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Ya, jadi nggak perlu diperdebatkan. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.